Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat bertemu kembali ya Dinda Misa. Sehat selalu ya. Iya. Kita hari ini fokus pendampingan yang ketiga. Yang kita bahas adalah tentang tindak lanjut pemetaan karakter murid, kemudian proses komunikasi terkait visi misi dan program sekolah yang berdampak kepada murid serta rencana yang dilakukan oleh calon guru penggerak terkait implementasi mengenai visi misi dan program sekolah yang berdampak kepada murid. Tapi sebelumnya saya ingin mereview dulu proses pembelajaran bulan keempat yang telah dilaksanakan oleh calon guru penggerak bersama fasilitator. Yang ingin saya tanyakan, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Selama 1 bulan terakhir kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, pendidikan sosial emosional, serta praktik coaching. Ada lagi? Sampai situ dulu. Iya. Nah, setelah mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, praktek coaching, nah, capaian apa yang diperoleh oleh calon guru penggerak? Capaiannya saya jadi lebih mengerti tentang pembelajaran berdiferensiasi, kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh murid saya untuk meningkatkan pembelajarannya, pemahaman saya kepada murid saya tentang pendidikan secara peningkatan emosional, dan praktek coaching bagaimana menyelesaikan masalah dengan yang ada di dalam sekolah dengan lingkungan sejawat, siswa maupun warga sekolah lainnya. Nah, dalam hal ini saya ingin lebih lanjut menanyakan tentang kemampuan Ibu Misa sebagai calon guru penggerak. Ini tentang kemampuan mengembangkan diri sendiri dan menjadi inspirasi bagi orang lain dalam konteks membantu pengembangan kompetensi guru ya, berdasarkan kebutuhan belajar yang dirumuskan dalam persoalan yang terjadi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, sudah sanggupkah memimpin proses pembelajaran dalam konteks mengembangkan kelas sebagai sistem sosial yang mewujudkan lingkungan kelas yang merdeka belajar, sehingga adakah menumbuhkan kenyamanan belajar untuk seluruh dan setiap muridnya yang dikelola atau yang diampu selama ini? Saya rasa sudah, karena ketika saya mempelajari tentang pendidikan berdiferensiasi, saya jadi mengerti dan memahami bagaimana sebenarnya kebutuhan murid, bagaimana kita memetakan murid, mengenali kebutuhan murid, lalu setelah itu kita belajar secara emosional. Apa yang dihadapi oleh siswa, apa yang kita jadi lebih mengerti, lebih dekat terhadap siswa, apa yang diketahui, sehingga secara tidak langsung kita sudah pada jalur yang benar untuk sampai pada pengarahan visi misi sekolah. Jadi ketika kita melakukan pengembangan, seperti pertanyaannya tadi, sejauh mana merdeka belajar, kita sudah mampu menerapkan merdeka belajar. Karena secara jujur saya sendiri sekarang sedang mengembangkan salah satu program untuk pengembangan siswa secara material maupun secara sosial juga. Seperti saya merencanakan pengembangan diri, sehingga pengembangan diri yang berkontribusi terhadap warga sekolah dan lingkungan sekitar. Dalam hal pembelajaran berdiferensiasi ini, kalau tidak salah ada pemetaan karakter murid ya. Nah, apa hal yang menarik yang didapatkan ketika melakukan pemetaan karakter murid ini? Bahwa yang paling menarik ketika memetakan karakter murid adalah, pertama, siswa itu unik. Yang kedua, saya jadi menemukan bahwa meskipun siswa itu memiliki hobi, minat sedikit berbeda dengan yang lain, namun dalam konteks luaran mereka tetap sama. Contoh, ketika saya ingin mengembangkan satu hal, maka saya tidak bisa mengambil hal yang terlalu jauh dari mereka, karena yang hanya mereka kenali yang ada di lingkungan sekitar mereka. Seperti ketika saya mau mengembangkan hal-hal yang
administratif sifatnya itu kurang berlaku terhadap mereka. Karena mereka memiliki pemahaman seperti mereka anak petani, mereka anak nelayan, jadi kemampuan bertani, kemampuan sebagai nelayan, hal-hal seperti itu mereka memiliki dasar yang bagus. Luar biasa ya. Nah, setelah mendapatkan profil karakter murid seperti yang dimaksudkan tadi, perubahan pembelajaran apa yang Ibu Misa terapkan menggunakan data-data tersebut? Perubahannya adalah saya berdiskusi dengan teman sejawat dan guru-guru lain, lalu merancang salah satu program yang menjadi salah satu visi yang ada di sekolah kami, yaitu peningkatan kompetensi siswa. Siswa saya adalah menurut saya sekolah saya sangat luar biasa, karena dia adalah salah satu sekolah satu atap di pulau terpencil, yang notabene mirip seperti SMA pada dasarnya. Karena tidak semua siswa saya, hampir hanya 2% yang melanjutkan sekolah. Jadi ketika saya memutuskan untuk meneliti seperti melakukan pemetaan, kita memutuskan bahwa hal yang menjadi visi sekolah adalah meningkatkan keterampilan siswa. Setelah itu kita memutuskan untuk menemukan cara untuk mengimplementasikan pembelajaran lalu dimasukkan dalam pengembangan diri siswa, sehingga nanti ke depan anak-anak ketika lulus, meskipun dia tidak melanjut ke jenjang selanjutnya, dia mampu bertahan hidup di lingkungannya. Ya, luar biasa ya. Nah, kalau gitu, kalau sudah melakukan pemetaan murid, kemudian melakukan perubahan pembelajaran yang diterapkan, sekarang kita lanjutkan dengan komunikasi terkait visi misi sekolah dan program sekolah yang berdampak kepada murid. Nah, pertanyaan saya dalam hal ini yang pertama, setelah menyusun draft visi misi dan program sekolah yang berdampak pada murid yang pernah kita lakukan pada Lokakarya ketiga kemarin ya, bagaimana implementasinya di sekolah? Sekarang kita mulai dari salah satu program yang sedang diwujudkan oleh sekolah. Salah satu big proyek yang sedang kita kerjakan itu sudah mencapai tahap 30%. Sudah mencapai 30% ya. 30%. Kalau boleh tahu apa nama proyeknya? Pengembangan diri. Pengembangan diri ada nama khusus enggak pengembangan diri dalam bentuk sebenarnya apa? Namanya dia memakai istilah bahasa lokal. Bahasa lokal ya, bagus. Bahasa Boleh. lokalnya apa? Samakai. Samakai Itu artinya kolaborasi bersama-sama. Samakai ya. Sama kaki. Samakai artinya sama kaki kalau Ya. dibahasakan bahasa daerah, bahasa Indonesianya. Berkolaborasi. Itu kalau dikelompokkan anak remaja di sekolah saya, karena saya memegang SMP, mereka kita sebut repro. Nah, repro itu namanya, itu yang namanya Samakai. Boleh disebut repro, artinya remaja produktif. Masya Allah, remaja produktif. Nanti dari hal-hal ini semua yang Ibu Misa, baik visi misi kemudian program yang berdampak pada murid ini, tolong bentuk fisiknya ya Bu Misa ya, atau istilahnya print out, kemudian itu nanti disosialisasikan di media sosialnya, kemudian di WA group, boleh langsung juga komunitas guru pembelajar juga, guru penggerak juga, itu lebih baik. Kemudian dipajang di kelas atau di sekolah. Nah, itu yang lebih baik program-program ini supaya lebih dikenal ya Bu Misa ya. Nah, kalau programnya bagus, lebih dikenal. Kalau tidak bisa menggunakan komputer atau laptop, ya, pakai tulisan tangan tentu saja yang bisa menulis indah, ditulis di kertas yang lebih besar, saya kira akan lebih bagus itu ya, supaya ada aksi nyatanya bisa kelihatan ya. Nah, itu kan, kemudian nanti saya mohon foto-fotonya dikirimkan ya, supaya kita laporkan, masukkan dalam LMS.
lebih bagus itu, luar biasa. Karena hal ini tentu saja dari kami sebagai pendamping penggerak tidak tahu, karena yang bisa mengembangkan potensi itu adalah calon guru penggerak. Ini hal yang luar biasa dari pendidikan guru Saya penggerak. mau bercerita sedikit Iya, tentang boleh, repro. boleh. Repro itu artinya remaja produktif. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa siswa saya itu dari jumlah kelas 9 yang melanjutkan ke dari jumlah kelas 9 yang melanjutkan ke SMA itu atau ke sekolah menengah selanjutnya itu hanya sekitar 2-5%. Jadi dari situ, berangkat dari pemikiran itu, saya mulai berpikir, selain itu saya mulai belajar tentang diferensiasi pendidikan emosional. Maka yang harus dilakukan oleh murid saya adalah bertahan hidup. Bagaimana caranya berkembang, maka kami mengembangkan proyek siswa yang namanya Repro. Dalam Repro itu saya membagi siswa saya menjadi memiliki proyek. Setiap anak harus memiliki proyek, memiliki produk sendiri dan berkolaborasi. Artinya saya menentukan ada 9 pilihan yang bisa mereka pilih. Jadi ketika mereka senang bertani, karena basicnya adalah petani, karena saya berpikir seunik-uniknya lingkungan mereka mengatur seperti itu. Jadi kayak hal pertama membuat proyek sampan. Kita kan kerja secara komersial sampan, jadi mereka mulai mengumpulkan. Saya juga ditemani warga sekolah lain, seperti saya memanggil kita bekerja sama dengan orang yang tukang kayu asli atau yang bikin kapal asli untuk mulai membuat prakarya. Dari situ anak-anak bisa belajar bagaimana mengukur, baru pelajaran dimasukkan ke dalam kegiatan proyek. Jadi diharapkan ketika siswa saya tidak bisa belajar, tidak bisa membaca dengan baik, tidak mau ke sekolah dengan baik, maka dengan itu bisa mendongkrak keinginannya untuk pergi sekolah. Luar biasa. Sama seperti lalu ada produk seperti gadung, kelor, itu ada produk yang dikeringkan yang nanti ingin mau dijual. Nah, karena kita sekarang sekolah saya punya visi sekolah iptek, berpayung imtak, maka saya mulai mencoba marketing global, seperti memasukkan mereka memilih kelompok. Nanti ada yang memilih kelompoknya marketing, jadi mereka UMKM, terus marketingnya Shopee, Lazada. Kita kan mulai menjual ke situ. Karena sekarang kan sampai sudah sejauh sana ya. Iya, karena kan kita sekarang bersikap global. Jadi tujuan utamanya semua produk yang dihasilkan oleh teman-temannya bisa dijual oleh yang marketing. Dari situ dia bisa belajar ekonomi, hitungan, presentasi, promosi, bahasa, kira-kira seperti itu. Luar biasa ya. Masya Allah, itu yang menyembul dari pulau. Setengahnya sih, kira-kiranya proyek yang sedang kita jalan. Terus ditingkatkan Bu Misa ya. Ini adalah itu program yang luar biasa, yang sangat berdampak selain bukan hanya kepada murid, hanya pada sekolah, tetapi kepada masyarakat di sana ya. Luar biasa. Saya juga berarti itu termasuk juga dalam komunitas praktisi itu ya. Komunitas praktisi, karena saya sudah mempelajari komunitas praktisi. Luar biasa. Sebelumnya kami sudah pelajari, sudah pernah mencoba, tapi sebelum mempelajari komunitas praktisi itu sepertinya belum jelas seperti pemetaan. Jadi sekarang lebih jelas siapa yang punya minat apa, bisa diarahkan kemana. Dan kita bisa memilih strategi lain untuk mengajar, bukan cuma di kelas gitu. Jadi visi misi apa yang sudah kita buat waktu itu berarti yang selama pendidikan guru penggerak ini sudah disosialisasikan ya? Ya, sudah. Sudah disosialisasikan kepada warga sekolah ya. Selain kepada warga sekolah berarti juga masuk kepada komunitas praktisi tadi, karena komunitas praktisi Bu Misa bukan hanya di sekolah saja, ya, sepertinya di lingkungan ya. Luar biasa ya. Masya Allah ya. Nah kemudian karena sudah disosialisasikan, sudah dikomunikasikan kepada lingkungan yang dimaksud tadi, nah bagaimana umpan balik yang Ibu Misa terima ketika mengkomunikasikan itu? Umpan baliknya positif, karena seperti ketika saya bertanya kepada salah satu mitra seperti hotel tempat saya, bisakah saya memasukkan murid saya untuk acara magang di sini kira-kira selama 1 minggu atau 2 minggu, mereka mengizinkan. Lalu ketika saya bertemu dengan
tukang kayu yang akan diajak petani, yang diajarkan untuk Kanada nanti pertanian, peternakan. Dia bilang oke, kita akan bantu, kita akan pergi lihat, ngecek, membantu bagaimana siswa itu belajar sebaik dengan buku maupun dengan keahlian mereka. Jadi karena mereka tahu mereka berada di dalam pulau itu kan komunitas kecil dan masyarakat di situ hanya di situ saja. Saya cuma berusaha bagaimana keahlian mereka bisa bermanfaat juga untuk anak didik. Bukan cuma saya sebagai guru yang bisa mengajar, tapi mereka sebenarnya bisa membagi ilmunya kepada orang lain memang, juga. ya. Memang sekarang itu sebenarnya bukan tidak harus guru yang belajar tidak harus murid saja yang belajar kepada guru ya, karena memang guru harus belajar kepada murid, orang dewasa belajar kepada yang lebih kecil ya. Sekarang itu semuanya berkolaborasi lah istilahnya, karena sebenarnya tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih apa ya. Bahkan lebih, yang di kesehatan, yang di kesehatan itu adalah hampir 2 atau 3 dari bidan yang ada di sana adalah orang asli. Sehingga ketika saya mengajukan kepada mereka bahwa nanti ketika ada proyek seperti setiap hari Sabtu mengunjungi lansia, jadi ketika mereka belajar PMR, pertolongan pertama, merawat lansia, mereka akan mengimplementasikan. Kita telah memilih 7 atau 8 sisa lansia yang ada di sana. Nanti mereka akan pergi sama bidan ke sana, mengecek kesehatan, bersih, membantu. Karena berbuat baik itu harus dilakukan. Orang baik itu harus dilakukan, bukan hanya dilihat. Benar, luar biasa. Itu memang yang diutamakan ya, bukan teori saja, tetapi prakteknya itu yang atau perkataan baik bukan hanya diucapkan, tetapi perbuatan baik yang membedakannya itu. Itu ya, luar biasa. Nah, apakah ada kendala yang dihadapi dalam mensosialisasikan visi dan misi itu? Kendalanya itu hanya saja seperti kesibukan murid, karena di sana di pulau, jadi mereka itu waktunya juga banyak harus membantu keluarga gitu, tidak bisa full di sekolah. Dan kita harus mencari murid di mana berada, di atas gunung, di kebun, karena kadang-kadang kita tidak bisa menghubungi langsung dengan handphone, memanggil dengan WhatsApp. Itu salah satu kendala ya, karena itu tadi blank spot itu terutama ya. Jadi kita jika kekurangan untuk mencari satu-satu siswa itu kesulitan terbesarnya. Iya, benar ya. Luar biasa supaya terus ini dipertahankan dan ditingkatkan, dan insya Allah menjadi inspirasi bagi teman-teman yang akan menjadi calon-calon guru penggerak pada tahap-tahap selanjutnya. Insya Allah guru-guru yang di pulau itu bisa tergugah semuanya, nanti bisa ikut salah satu program pemerintah, terutama Kemendikbudristek ya sekarang itu ya. Kemudian rencana kita yang akan dilakukan atau rencana calon guru penggerak terkait praktek implementasi mengenai visi misi dan program sekolah yang berdampak pada murid. Nah, atau mungkin sudah di sebagian sudah disebutkan tadi ya, apa rencana atau strategi yang calon guru penggerak lakukan setelah mendapatkan respon dari warga sekolah setelah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan visi misi dan program sekolah tersebut. Saya hanya menginformasikan kepada kepala sekolah, guru sejauh bahwa kita akan melakukan hal seperti ini. Ketika mereka memberikan saran, sebaiknya seperti ini, lalu saya mencoba memetakan murid berdasarkan diferensiasi yang sudah diajarkan. Setelah itu saya memilih mereka, menentukan minat apa yang mereka sukai. Setelah itu kita mulai bekerja. Saya akan mencari siapa yang menjadi yang cocok untuk mendampingi mereka. Kebetulan sekolah saya itu juga sekolah yang merdeka gitu. Pada awalnya memang sekolah yang merdeka, karena di sana itu ketika siswa ingin belajar apapun, tentang hal apapun, tidak ada batasan sama sekali. Baik dia kecil atau besar, baik dia laki-laki atau perempuan. Ketika dia ingin belajar membuat kursi, tidak ada larangan memegang palu, itu hanya untuk laki-laki, tidak ada. Betul ya. Tidak ada diskriminasi. Jadi ketika kamu mau belajar ya murni karena kamu mau belajar, karena kamu mau tahu gitu. Jadi saya kira sekolah juga mendukung. Dan ketika kita bilang ini program ini bagus, tinggal dilaksanakan. Benar-benar ya, luar biasa bisa.
Kemudian mengenai rencana yang akan Ibu Misa lakukan untuk mengkomunikasikan program sekolah sudah tadi, dan sudah ya, jika karena sudah, nanti sebagai bukti kerja nyatanya Ibu Misa sebagai calon guru penggerak, agar ini seperti yang saya katakan tadi, semuanya dibuat ke dalam bentuk yang tertulis, ya, yang tertulis baik programnya, kemudian foto-foto kegiatannya, nah supaya nanti bisa dimasukkan ke dalam satu file atau satu buku ya. Nah tujuannya supaya nanti saat ada pameran, pameran ya, ditampilkan itu semua, akan ditampilkan itu pada saat Lokakarya ke-8 ya tidak salah ya. Lokakarya 7 atau 8 itu kita akan ada pameran karya. Nah, nanti di sana akan kita berbagi dan berkolaborasi dengan CGP yang lain ya. Bahkan program-program kita itu bisa saja mungkin dipakai oleh nasional seandainya itu yang luar biasa, yang jarang ada ya. Kalau yang lain-lain kan banyak yang sekarang kita adopsikan dari tempat lain. Nah, ini yang jadi saya harap bisa mulai di tempat kerja, misalnya tempat di sela-sela tempat kerja, supaya dioret-oret nanti supaya disusun rapi ya. Kemudian bukti-bukti yang harusnya dipajang silakan dipajang ya. Seperti apa yang dipajang itu kemarin, kesepakatan kelas dipajang ya di sekolah atau di kelasnya. Karena mau tetap muka. Silakan dipajang. Kemudian apalagi ya, visi misi yang pernah disepakati mungkin ada bisa dimasukkan dalam kurikulum ya. Nah, di sana supaya diajukan. Kemudian hal-hal lainnya itu saya ingin supaya ditulis. Kemudian selain itu, apa-apa kita aktif di dalam media sosial, misalnya setidaknya di grup WA sekolah, di grup WA belajar, atau apalagi ada komunitas kita itu tidak apa-apa di Facebook. Tidak ada salahnya kita mengkomunikasikan yang baik-baik ya, walaupun satu kata, satu kalimat itu bisa berarti bagi orang lain yang memerlukan. Nah, baik Ibu Misa, kita lanjut dengan yang terakhir, tentang pendampingan kita ya terhadap proses pendampingan. Setiap proses pendampingan, seperti ada awal ada akhir. Yang awalnya tetap saya tanya apa hasil belajarnya selama 1 bulan, kemudian di akhirnya pasti akan saya tanya tentang refleksi proses pendampingan yang kita lakukan. Nah, tetapi sebelumnya saya ingin tahu dari Ibu Misa sendiri, setelah melewati 4 bulan pendampingan, apa yang membuat Ibu Misa sebagai calon guru penggerak bangga pada diri sendiri dalam program pendidikan guru penggerak ini? Saya rasa saya bangga karena saya berani mengikuti guru penggerak, lalu bertemu dengan orang-orang hebat, dan saya berpikir mustahil saya tidak bisa belajar dari mereka, dan suatu saat mungkin akan seperti mereka. Luar biasa, betul itu ya. Nah, kemudian setidaknya bangga bisa mengeluarkan ide-ide ya yang bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa mungkin apalagi bisa diterima. Nah, pendampingan hari ini sejauh mana bisa membantu Ibu Misa mengimplementasikan pembelajarannya? Saya rasa saya dapat lebih banyak masukan-masukan yang harus saya sedikit pikirkan tentang masalah harus menaruh di media, harus berpikir bahwa sedikit dibagi, harus terus berbagi di media, karena terus terang saya bukan tipe orang yang sering melakukan interaksi sosial di internet atau di dunia maya. Jadi itu jadi terbiasa, dan ternyata itu tidak terlalu baik sebenarnya, karena banyak hal-hal positif yang zaman sekarang itu kan mensosialisasikan sesuatu yang baik itu kan sudah, karena era digital itu ya pasti beralihnya ke sana. Orang jualan sekarang kan juga kan lewat jualan itu kan bukan cuma jualan barang, jualan program-program itu kan juga kan lewat media sosial sekarang.
Buktinya kalau ada webinar, orang melakukan webinar itu kan biasanya kan seorang yang mempromosikan sesuatu, itu kan pasti disosialisasikannya lewat media sosial, lewat komunitas praktisi dulu, komunitas praktisi atau sebuah WA group misalnya, membagikan kepada orang lain itu kan juga termasuk lewat media itu ya. Betul nggak itu Bu Win? Benar. Benar sekali kan. Nah jadi bukan kalau yang mungkin yang selama ini, bahkan kalau cerita saya begini ya, awal-awal kita mengenal WA kadang-kadang salah pencet, salah kirim, salah apa, kemudian pertama-tama kan WA atau media sosial itu kan untuk gaya-gaya pribadi atau apa, kan sekarang sudah bukan hanya itu saja sekarang. Nah apalagi sekarang di zaman pandemi ya, kita tidak bisa keluar kemana-mana, orang selalu mempromosikan sesuatu itu selalu melalui media, benar nggak Ibu bisa? Ya, tapi saya cuma mengambil sedikit kemarin. Nah ya, jadi itu hal-hal yang penting yang bisa kita pendampingan hari ini. Kemudian apakah ada hal yang perlu saya perbaiki untuk pendampingan Ibu Misa ke depannya? Apa yang harus saya lakukan, saya sebagai pendamping untuk Ibu Misa ya? Saya rasa mohon ditingkatkan kesabarannya. Iya. Apakah saya orang yang termasuk yang tidak sabar? Tidak. Karena ketika mendampingi saya harus kesabarannya di atas rata-rata sedikit. Iya, saya kira ya kita saling memahami dan memaklumi ya. Saya tidak berani menyeberang ke laut. Ya, kalau gitu selain meningkatkan kesabaran, apalagi Bu Misa yang bisa saya bantu? Karena saya pikir kalau mendampingi orang lain pasti hanya 1 kali 2 kali pemberitahuan. Kalau saya 10 kali 15 kali pemberitahuannya. Kesabarannya itu harus ditingkatkan, harus banyak istighfar, Harus ekstra.